Pagi teman-teman, 26 Januari, hari Selasa, kita ngomongin soal earnings Antam. Karena Aneka Tambang sebentar lagi akan mengeluarkan laporan keuangan 2020 sekitar awal Februari. Ini kita lihat di terminal Bloomberg, beberapa perkiraan dari analis. Ini pertama, Sukor Invest. Analisnya Hasan Barakwan itu memperkirakan Aneka Tambang net profit di 1,35 triliun rupiah. Ini paling atas yang the most recent, yang paling terakhir kasih datanya 22 Januari. Sebelumnya ini dari Mira Asset, Daewoo 1,13. Ini yang 1,1 banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang 400 miliar nih terendah. Ini ada lebih rendah. Oh ini 1 miliar nggak mungkin nih. Ini kemungkinan ini kemungkinan scaling error. Ini maksudnya 1 triliun nih. Jadi yang 1 triliun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rata-rata 1 triliun net profit Antam. Ini paling tinggi 1,56 triliun. Jadi kita lihat ini yang scaling error itu biasanya mempengaruhi average dari semua ini. Walaupun median nggak terlalu banyak terpengaruh. Kita lihat sini ada mediannya di 1,1. Ini median biasanya yang paling mendekati aktual umumnya, karena dia ambil angka di tengah dari range dari sejumlah angka-angka forecast dari analis. Tapi jangan lupa bahwa Antam berencana untuk melaporkan yang namanya impairment loss. Itu karena project smelter untuk bangun pengolahan dari boksit ke alumina yang kerjasama dengan Jepang, JBIC, itu tidak berjalan sesuai harapan. Jadi realisasi atau perkiraan cash flow di depan lebih rendah dari perkiraan. Nah, ini secara akuntansi harus dilakukan adjustment terhadap nilai aset smelter itu. Ini akan ada pengurangan dari net income sebesar sekitar 300 miliar. Ini karena proyeknya itu untuk menjual atau membuat high grade alumina, ternyata demand-nya susah, nggak gampang jual barang mahal. Nah, nanti di adjustment net income Antam itu ada pengurangan sekitar 300 miliar. Jadi kalau perkiraannya ini 1,35 Sukor Invest, itu artinya setelah extraordinary item ini dia menjadi 1,1 triliun 50 miliar. Ini mediannya menjadi 1 triliun 80 miliar. Ini mediannya dikurangi 300 miliar aja. Jadi sekitar 800 miliar ini. Nah, jadi konsensus analis itu mediannya ada di 1,1 dikurangin 300. Jadi sekitar 700 hampir 800 miliar rupiah net profit Antam. Berikutnya kita lihat harga target price dari beberapa analis ini. Nah, ini saya ini dipinjemin terminal curi screen minjem screen Bloomberg dari temen nih. Nah, ini karena langganannya lumayan juga nih, sekitar 30 juta bro sebulan. Bro, 2000. Iya, ya sekitaran 30 juta lah. Ya, ini waktu saya di Bloomberg 15 tahun lalu ini masih 1.600 nih sebulan nih. 12-13 tahun lalu. Sekarang udah $2.000, 30 jutaan. Nah, ini dari layar ini kita lihat target price ada di 4.000 untuk setahun ke depan. Ini yang memperkirakan dari Nomura Ahmad Makfur. Ini berikutnya Sukor Invest 3.900 setahun ke depan. Harga sekarang berapa sih? Harga sekarang tuh di 2.870. Ini chart 1 minggu Antam nih.
naik turun. Ini dari sekian 11-12 analis, sebagian besar buy. Ini kayaknya harus bisa di scroll down lagi sih. Jadi dari 4.000 ada 1.000-an target price tahun. Ini tanggal pada saat mereka submit target price-nya. Dari sekian analis ini 78% menyatakan buy, 11% sell, 11% hold. Gitu. Nah, oke, jadi ini rekomendasi. Terus update semalam di New York itu perusahaan electric vehicle China yang diperdagangkan di New York itu beberapa, ada 3 perusahaan kita pantau. NIO harganya turun 3,2%, XPeng turun 3%, Li Auto turun 7%. Ini electric vehicle ini bahan bakunya ambil dari antara lain nikel dari Antam. Artinya untuk membuat baterai bahan bakunya ambil dari Antam. Jadi boleh juga kita intip performance harga saham mereka karena masih terkait seharusnya sentimen EV, electronic vehicle. Tapi Tesla di New York diperdagangkan dia naik 4%. Mungkin untuk Tesla ada perbedaan karena besok dia akan ngeluarin earnings 27 Februari, laporan keuangan Tesla keluar. Ini mungkin beberapa mengharapkan angka yang bagus. Terus juga terpengaruh oleh berita Joe Biden bilang akan kasih insentif $7.500 per mobil untuk mengoffset karbon. Ini bakal bagus karena Tesla produk di Amerika. Terus juga berita Biden mau mengganti mobil-mobil pejabat pemerintah pusat dengan electronic vehicle. Itu teman-teman update pagi ini, mudah-mudahan membantu. Suhu-suhu kalau ada masukan, ada kritikan, mohon di-share di kolom komentar kami di bawah. Makasih.